Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita taufik hidayahnya, biar kita sama-sama kembali di ruangan menjamaah hakikat serumpun kita. Betul, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa zahir dan batin, dosa keluarga kita, rumah abah kita dan dosa qulub kita, dan dimudahkan hajat kita kabul segala hajat dunia dan hajat akhirat secepatnya. Amin. Mesti kalau hajat harus mati dapat tak? Jadi kita kembali sama-sama berbicara ataupun mengetahui tentang daripada perintah sambungan daripada minggu tadi, ya Allah. Daripada yaitu pembicaraan kita diambil daripada ayat suci Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala minggu tadi berfirman, ya Allah, nah kita bacakan enggak? Pada minggu tadi Pak awas sudah ya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Araka'u ma'a raqiin. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, artinya hendaklah kita sabar taat, ya Allah, mendirikan daripada salat dan mengeluarkan zakat kita serta beribadah sebagaimana orang terdahulu. Nah, salat kita orang terdahulu. Jadi kita menyambung daripada pembicaraan kita. Minggu tadi salat itu terbagi beberapa bahagian, namun semuanya itu tetap hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat yang pertama, yang sebelum adanya syarat tiang agama adalah as-salatul mi'rajul mu'minin. Kedua lagi setelah as-salatul mi'rajul mu'minin itu adalah as-salatu imaduddin. Sebagaimana tadi diperintahkan dalam salat, ya Allah, wa aqimus salat dalam Quran. Yang ketiga as-salatu bidzikri, yang keempat as-salatu daimun. Nah, jadi 4 buting salat, syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Di dalam rahasia hakikat salat itu wajib kita ketahui sahabat ta'ala. Kalau kita kada tahu tentang hakikat salat, kada tahu yang disambah, maka disebutkanlah dalam bahasa kitanya, yang dikatakan man abda ismu duna, ya Allah, bahwa makna kafirun, siapa menyembah nama Allah dengan tiada maknanya maka hukumnya kafir. Menyembah ulang maknanya dengan namanya maka dikatakan munafik. Menyembah nama dan makna maka menjadi syirik. Nah, ini bahasa sambahan gitunya. Ini bahasa sambahan namanya. Ini nyambung tadi kita. Tidak orang bahasa sambahan. No, sudah pernah lah. Jangan ada yang sembahyang, salat gawi aja. Yang sembahyang ada yang sembah di mukanya. Ambil aja menyembah. Nang di depan ada misalnya wujud dah. Dirayaan apakah? Bersihkan kita. Jadi punya salat gawi aja. Jangan tadi gawi tak. Jadi salat itu terbagi tadi ada 4 bagian semuanya. Di antara hakikat salat asalnya daripada berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Di antara berdiri, di antara rukuk, di antara sujud dan duduk kita terbagilah di situ pembagian dari satu daripada yang 4. Pertama rahasia hakikat berdiri, kedua rahasia hakikat rukuk, ketiga daripada rahasia hakikat sujud, keempat daripada hakikat duduk rahasianya. Punya kalau tahu duduk rahasianya,
pada matanya. Salah. Buru-buru pun. Ayolah. Minum boleh lah. Iyalah. Ditangkap lah, kali kok kata bosnya ditangkap dia. Nah, apabila ia berdiri kemarin adalah daripada hakikat kita, daripada huruf alif. Apabila ia rokok lam awal bila terbit lam akhir, bila dulu kalimahnya Allah. Nah, itulah asal daripada terbitnya kita menggawi ibadah salat tiang agama. Beda dengan asalatul zikri. Asalatul zikri itu dalam artian ingat Allah di luar daripada salat tiang agama. Balalah ingat Allah lah. Makan ingat Allah, minum ingat Allah. Tidak ada yang sebaik-baik diingat selain pada Allah. Bila lain daripada mengingat Allah, maksiat kena jadinya. Nanti di luar ibadah yang lima rudin tak? Nanti hanya agama lima waktu. Ini bila ingat Allah tuh apa dia nama lagi dah? Selamat dunia akhirat. Bila ada umat dah akan, ngobrol dulu ya. Bukan itu salat dia ingat Allah, dia ada siapa itu hanya tanya dengan lidah asal atau berzikir ya Allah, nanti yang agama lain lagi, itu sampai waktu, itu sampai zuhur asar maghrib gawe berdiri ingat di waktu aja lawan Tuhan, dulu daripada itu kan ingat pas matinya mati kap lain mati ak, mati kap. Barakatalah sebagian daripada ulama-ulama hakikat dan ma'rifat. Adapun asal daripada kita salat tadi adalah 4 perkara. Pertama berdiri betul asalnya, inasalnya daripada api. Nah, kenapa jadi inasalnya daripada api? Api itu bahalus lalu berganal. Ditampu anginnya kada mau apa membulik basah. Yang anginan. Jadi asalnya daripada berdiri itu adalah api. Nah, hakikatnya huruf alif inasalnya api di dalam berdiri tadi tak. Nah, jadi api yang di sini yang dimaksud bukannya api daripada api kumpul. Punya api kumpul lawan yang salutan enggak. Nah, jadi api yang dimaksud di dalam kita berdiri di dalam salat itu asal kajiannya adalah api sifat jalalullah. Sifat kebesaran Allah Ta'ala. Sifat jalalullah namanya. Jadi Allah menganggap sifat jalalullah itu ada 2 kepada diri kita. 2 buting Tuhan menganggap lawan diri kita nih. Sifat api jalalullah di dalam berdiri betul nih. Nah, mulai kakanak sampai itu Pak jalalullah Allah itu 2 aja. Pertama jalalullahnya Allah Ta'ala ma'lumakan kita dulu. Yang kedua Allah Ta'ala manuhaakan wujud kita. Ini wujud kita nih, asalnya nah, yang dikatakan tentunya yang dikatakan umum itu di mana andaknya. Kalau orang mengaji ilmu hakikat ma'rifat, namunnya hayat ampun orang, kudrat ampun orang, iradat ampun orang, ilmu ampun orang, semua besar ampun orang, kalam ampun orang, kada damu sama baca kada umum kita nih. Lalu ada kata umum dalam bahasa syariat. Jadi yang dikatakan umum itu wujud kita. Wujud ini nah, dulu batuha. Karena batuha mati lagi. Nah, jadi tubuh inilah makanya tubuh kita nih kadang memiliki kemampuan bila sudah sekian jakibat kita tuh nih kondisi tubuh kita makin perubahan ada batuha disitulah dikatakan umum tadi. Nah, mau lagi meja kuat aja gua angkatnya lah. Nah, sudah Tuhannya lain juga kita tenaga. Nah, itu dikatakan umur adalah wujud dan kemampuan batang tubuh kita. Ini dikatakan umur ya, wujud diri tadi nih. Ada ada Tuhan. Ini ada ada Tuhan. Itu dikatakan tadi umur kita. Nah, jadi sifat daripada kita berdiri tadi itu adalah hakikat daripada alif Allah yang disebut dianggap kepada kita 2 perkara, yakni adalah Tuhan dan muda. Iyalah.
Adapun muda kita dimudahkan oleh Allah, tuha kita dituhakan juga oleh Allah Ta'ala. Itu lah. Cuma apabila sudah tuha, gigi kadada anak ano pasang gigi palsu lagi. Itu Allah megang mata. Cuma kadang-kadang gigi lagi bapak itu udah kon lagi nya. Yang belum kita bikin kisahan ya Allah. Jadi akan bagi betul itu jendak lawan kita Tuhan dan muda. Sifat jalalullah deh. Kuat dan muda, apa dari Tuhan dan muda. Artinya di situ kita berdiri betul dengan rahasia Allah, dengan qudrat fi'il daripada Allah Ta'ala yang mengawalkan kita di dalam waktu mengangkat takbiratul ihram. Jadi kalau ada iradat kita di situ tak, kalau waktu kita berdiri betul tak. Makanya Pak Nuliman yurid jangan kala berbuat sakahendaknya, ya kala di dalam waktu kita mengangkat takbiratul ihram kita. Nah, jadi sekali-kali kita kada mempunyai perbuatan, entah kalau waktu kita kau berdiri, kawalah kita berdiri kada kawa. Kenapa? Berdirinya kita dengan hayat. Nah, dengan hayat tak. Nah, Muhammad berdiri dengan hayat Allah. Yalah, dengan izin rahasia daripada tajalli zat Allah. Zat Allah tajalli kepada hayat Muhammad, maka Muhammad kawa berdiri. Nah, lalu kawa Muhammad tadi berdiri, tidak kata kawa berdiri Muhammad. Tajalli zat Allah, tajalli diri Allah enggak banyak tak iradatnya kepada hayat Muhammad. Nah, kalau hayat Muhammad tadi kawa berdiri mengangkat takbir di situ tak. Makanya kadang sekali-kali kita mempunyai perbuatan di dalam salat kita tuh, makanya waktu bagawi dalam mengatas salat lalu mengucap dalam diri kita la haula wala quwata illa billah, kada ada daya kada ada upaya mah. Di situ la illa billah cerita. Ini katakan. Nah, jadi kita hamba, makanya saya sebut hamba dalamnya. Jadi kita si hamba ini kadang mempunyai lamah, kadang mempunyai jiwa, kuat kadang mempunyai jiwa. Lamah kita dilamahkan Tuhan, kuat kita dikuatkan Tuhan juga. Karena waktu mengangkat berdiri kawa, anak menggawi ibadah salat tadi itu atas ibadatnya Allah Ta'ala. Kalau kau bapak-bapak dari mana? Lalu kadang merasa kita. Makanya kalimahnya hakikatnya alifullah. Nah, alif Allah hakikatnya, hakikat alif itu zat. Nah, hakikat zat itu bang kepada Muhammad ya benar hayat. Nah, kepada kita bang, nah ya sama aja juga belain. Belain berarti dasar lain. Nah, itu hakikatnya cerita. Punya kita kalau tahu hakikat di dalam ibadah salat, apa lagi kita tujuannya kemana tadi sama anaknya. Artinya beberapa tahun kita menggawi sembahyang, yang punya kada tahu kalau bahasa orang kampung namanya juga ada. Jadi di dalam kita bagi betul itu makanya di situ dinyatakan tadi zat Allah tajalli kepada ayat Muhammad. Nah disitulah namanya nyatakan bahwasanya segala perbuatan kita mengubahero itu menyatakan perbuatan bagi si kadim melakukan kita ada. Makanya waktu orang bahari itu bila bagi ibadah nih turun pada rumahnya sudah halal dan penuh orang. Nah naik kamu salah, nah, dia pulang tak. Kalau dia aja ini dia dah kalau nyari membaca lawalannya kan dia sudah tanam dah hakikatnya. Ada lagi nanti baca la haula wala quwwata illa billah. Lalu di dalam syarat kita membaik diri betul itulah yang dikatakan oleh perkataan ulama-ulama aribillah yang disebut dengan la af'al fi salati jahiran wa batinan ila Allah namanya. Jaka bahasa kita tuh tiada berbuat di dalam salat zahir dan batin melainkan yang berlaku tadi kudrat dan iradat Allah yang mengawalkan kita.
bahasa halusnya tuh jaka bahasa kita jaka bahasa kasar nang jongkang luar tuh apal Tuhan tuh. Nah namanya siakan apal Tuhan ya jongkang luar. Nah di situ memang dimaksud dengan apa? Asalatun hikajum mukminin tadi betamu kalau kan. Nah mungkin ada betamu apa? Di dalam rahasia sifatnya mina iradat. Nah, betamu kita dengan kudretnya betamuan juga tak dalam salat. Makanya barang siapa manggawi salat kada betamu melat lawan Tuhan. Nah itu maka mam. Jangan sampai hilang merita. Bila kada bekat ulang tak kada betamu lawan Tuhan dalam sembahyang dalam mangan itu sembahyang namanya wajahnya. Tapi bila orang sholat pasti megat. Kalau bisa aja tak. Nah itu yang dimaksud dengan alif nang pertama. Hakikat kita berdiri huruf alif dari tak. Ini mengatakan kita ya Allah mengertian tadi tak. La afal bisalati jahilan wa batinan ilallah tadi. Tiada kepala buat. Di dalam salat kita jahil dan batin itu melainkan atas iradat Allah juga. Nah, adalah kita redaklah sahalai aja buru di awal kada kau apa-apa. Apalagi di luar salat kita. Ini isinya adalah isi yang salatul imaduddin kita. Mun kada tahu itu sembahyang namanya. Mau kita lebih gini mati uang sembahyang enggak mau. Sama salat pula lah iya. Awal baru nggak lama kan kita, nggak sembahyang yang awal kita, awal juga ada, terus dalam aja, hampir sembahyang, salat ibu ya, siapa nggak sembahyang ibu ini kita, karena wa imam muka imam kita adalah Al-Quran petunjuknya. Siapa berpetunjuk di sembahyang, kedua pada Al-Quran. Karena Nabi nih mendapat mukjizat Al-Quran pilih aja kita. Cuma apa dong maksakan bui uang juga. Dia panjang janggut sembahyang. Yalah. Namun handap pun salat apalagi kada berjenggot. Kita kisahkan ya Allah menurut tadi itu makanya dari training kita bahasa itu belum lagi agama kita Islam ini belum ada lah bahasanya tadi. Nah lalu sembahyang sampai setelah sembahyang nih kalau ada lagi ajaran Nabi kita Muhammad SAW maka kasaratlah timbulnya. Nah makanya tadi ini yang dimaksud sembahyang itu hijrah kepada sholat ganti berpindah jangan lagi sembahyang berpindah ke sholat. Kemudiannya nah, makanya as-salatu mi'rajul mu'min. Bertemu dengan Allah melalui mengenal Tuhan, mengenal diri ya, supaya tahu hakikat di dalam beribadah kepada Allah Taala. Ya kita udah tahu ya. Yang kedua daripada rukuk kita asalnya daripada lam awal. Lam awal ini terbit daripada banyo, ya kalau daripada banyo tak. Asalnya kalau daripada angin ya. Salah. Daripada angin. Jadi api angin. Lalu angin tuh ada dua. Ya kawan angin kantor di kita. Masa angin gini kan? Jadi angin ini ada dua di antara Allah lawan kita. Hakikat angin itu ya hakikatnya sifat jamal. Nah, artinya kailokan, kebagusan, kebaikan. Nah, sifat jamal Allah Ta'ala itu dianggap lawan kita ini dua juga. Apa yang dianggap Tuhan lawan kita dua? Pertama dianggap lawan kita yang dua perkara yaitu ada anom, ada Tuhan. Nah, ini tadi apa? Ada kuat adalah lemah. Nah ini pulang ada nang anom, ada nang Tuhan. Nah ini sifat keilokan Allah Ta'ala deh. Jadi menandakan bahwa Allah tadi bahasa iloknya bagus kok. Sempurnaannya Tuhan tajali sifat rupa Tuhan lah lawan kita. Jadi dua dianggap lawan kita. Ada nang muda, ada nang Tuhan.
Adapun yaitu hamba atau kita yang ini disebut hamba atau kada sekali-kali mempunyai baik isi muda baik itu Tuhan. Nah, kita nak Tuhan anak mau makan dini kada kawan. Pada kaluang juga hanya gitu akan hanya. Nah, nang anom pula nak betuha kada kawan juga. Ai biar palsu, jenggut biar palsu sisingot tak apa ya anom. Nah, lalu daripada kanak-kanakannya uang Tuhan plastik. Mbak. Nah, jadi hakikat gokok tadi itu asalnya angin. Angin itu tadi hakikat sifat kailukan Allah Ta'ala, yaitu ada dua yang dianggap lawan kita, yaitu Tuhan mengandap anom lawan Tuhan. Karena kita si hamba ini kada mempunyai anom, kada mempunyai itu Tuhan. Adapun anom kita dianomakan Allah, Tuhan kita di Tuhan Allah Ta'ala juga. Nah, itu hal Allah Ta'ala situ. Nah, jadi waktu kita di dalam keadaan rokok di situ, nah waktu kita rokok lah, nangguak ternyata. Di dalam rokok itu hakikat tuh panah segala yang apa? Panah segala daripada asma kita. Asma ini panah nih. Itu hakikat sifat nama kita nih panah. Makanya bila berdiri kan alih, bila rukuk kan awal, kalau bila sujud lam akhir, bila duduk ha. Ada nama siapa yang dibentuk kita. Mungkin ada asma Allah yang kita berdiri. Berdiri alif lam awal sujud. Nah, ya Allah, rukuk lam akhir, duduk ha. Nah, panah nama kita, yang timbul asma Allah yang jadi. Nah, sekarang kalau ditanya menyembah lah. Nah, kadang menyembah. Nah, itu tuh nama dengan ampun nama ada pisah. Ampun nama anak berdiri ih juga, ampun nama anak rukuk ih juga, ampun nama anak sujud ih juga, nah ampun nama anak kuling ih juga tuh gede. Ini ampun nama kembali pada wujud usama ya Allah. Nah itu Allah. Jadi panah dalam rokok dia itu segala nama kita yang berheru nih habis. Jadi lagi makanya mengangkat takbir Allahu Akbar iyalah. Nah sami Allahu liman hamidah, rukuknya tetap pada tasbih lawan Allah, sujudnya sama pada tasbih lawan Allah pulang. Nah taka Allah semuaan kalau dia taka kita. Nah, cuma di dalam salat tadi terbandil enggak mungkin nampak kemana. Nah, ini yang rukuk dulu. Jadi ulama-ulama di dalam ilmu hakikat, alibillah anda memuji benar lawan Tuhan berkatanya, la asma fi salati ilallah, tidak ada yang bernama di dalam salat itu hanyalah Allah. Nah, olah sambah lagi lah, ada lagi menyembah. Karena bagi sudah alif pokok Allah sujud dan akhir, duduk huruf lah. Nah, mungkin kita sambah nama di dinding kita. Jadi biar berdiri, Maisa katakan bahwa yang berdiri itu adalah af'al Allah, iyalah perbuatan Allah itu. Nanti Allah Ta'ala binafsi itu berdiri Tuhan sendirinya. Apabila rukuk panah asma di situ. Nah, asa segala nama lain. Nah, pian rukuk menilik tuh, ditilik tuh nama pian kada kelihatan dari betis sampai ke atas. Siapa yang ditilik pulang? Waktu rukuk apa yang ditilik nih? Nah, melihat kalau ke betis nih, berdiri di mulai betis ke atas alif, sampai ke palut ha, sampai ke sini pun apa nih? Mem, sampai ke kepala del, maka pian menilik yang berdiri itu si Ahmad. Nah, berarti Allah tadi bernyata kepada gerak diam si Ahmad. Si Ahmad tak. Lalu si Ahmad kalau melirik, oh dia si Ahmad, kalau besi nama, aku tak Allah juga tetap. Nah, pulang. Isinya, la asma fi salati ilallah, kalau ada nama-nama dalam salat kita hanya Allah Ta'ala. Nah, ya Allah, itu dikatakan ya lah. Al-ismu wa musamma wahid. Nah, nama dan ampun nama
satu jua asa bahasa kita kan. Nah, jadi apa kan? Mau nikah menyambah abahnya nama sedangkan ampun namanya tadi kamu kata jeli. Hah? Kadaman abda ismuduna bahwa makna kapil lah namanya. Nya kada tahu. Maunya tahu tadi nak selamat teh. Nah, ampun nama kok sujud ini aja lah. Nah, kepada rahasia namanya juga. Jadi dia bahasa kalimat hakikat lalu yang menyembah ya dengan yang disembah itu satu itu menghampirkan paham. Kalau nama nyembah yang disembah satu aja bisa apa bisa sampai lima baik duduk aja lah. Baik duduk pukul dimana kopi yang udah. Ada juga yang berpendapat nyembah dirinya aja. Kayak menyembah dirinya kan secara logika kan masuk akal. Ya kalau nama nyembah itu kan dirinya juga aja. Nah, karena masuk akal dirinya nama nyembah kita ada masuk akal. Nah itu dirinya itu bisa nyembah kecuali pokoknya kalau atau jasadnya kan tanpa nyembah jasadnya itu sih kalimahnya itu. Itu rokok itulah. Jadi nama dalam ampun nama tadi satu juga jahil batin. Yang ketiga adalah sujud. Sujud kita asalnya daripada lam akhir. Nah, yalah sujudnya terbit daripada lam akhir, hakikatnya daripada asalnya daripada apa tuh? Imba angin hanyar banyu. Yalah banyu tak. Cuma banyu di sini hakikatnya adalah sifat kaharnya Allah Ta'ala. Nah, ini sifat kahar Tuhan. Sifat kahar Tuhan di antara lawan kita ada dua. Yaitu adalah antara hidup dan mati kita. Nah, itu sifat kahar Tuhan. Wajib Tuhan bersifat kahar adalah menghidupkan dan mematikan lawan kita. Kita hidup dihidupkan Tuhan, ya kita mati dimatikan Tuhan. Mereka bahasanya itu lah. Jadi ada akan oleh Tuhan. Kita ada diadakan, kita tiada ditiadakan oleh Tuhan juga. Karena nggak wajib ada tuh aku di Tuhan meninggal. La ilaha illa Allah sudah. Nah, jadi nggak cuma Tuhan kah? Kan bahasa kawan gitu tuh deh. La ilaha illa Allah. Tidak ada kecuali aku aja Tuhan. Nah sekarang kalau tanyanya nggak cukuman bangun terima kita ini Tuhan nggak cukuman nih. Nah kelanjutan kisahnya Tuhan kada kah? Nah nggak cukuman nih Tuhan kada. Kada boleh nikah mau aku kakui nah adanya angkut Tuhan nggak naik. Nah kada boleh mau aku apa aja mau hakikat itu kada boleh mau aku ada angkut Tuhan bukan mengaku di Tuhan dia angkut Tuhan itu kalimatnya. Aduh. Amun Tuhan kan bisa sembahyang. Nah, ya. Tuhan kan bisa sembahyang ya. Nah, jadi di sini tadi sujud tadi daripada lam akhir. Lam akhir itu hakikatnya daripada tadi asalnya daripada banyu, hakikat sifat kahar Allah Ta'ala ada dua. Awal kita ini hidup dan mati. Hidupnya kita dihidupkan, matinya tiada kita ditiadakan juga. Dan isinya tadi tak. Jadi yang panah di dalam sujudnya adalah sifat. Nah, kenapa jadi panah? Di dalam ilmu hakikat ma'rifat dipadahakan di dalam kitab Hajjul Ma'rifat apa? Moto kadal antal mau matikan dirimu sebelum kamu datang mati. Dalam daun lapis kayak itu juga. Nah, di dalam kitab siapa pulang tak? Siho Asal kalangan si Abdul Qadir Jailani sama juga kita. Nah, di dalam kalangan Syekh Sulaiman Talib sama amal ma'rifat sama juga. Jadi panah binasa sifat kita. Nah dalam sujud makanya sujud. Nah
Berarti uang sujud itu bersalah. Nah, jaka bahasa taka puisi tiada sebiarnya. Kalau dia timbang uang betis. Nah, lalu sujud. Jaka bahasa Jawa ini sungkem. Ya lah. Sujud. Jadi wajar ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud di dalam menjaga ibadah. Nah, ini kalau saya, si ini meninggal dunia dalam keadaan sujud ya, karena sini sudah tercatat. Mau meninggal hatan lagi, kalau saya hilang juga ya, sampai ya sudah. Wah hatan bagabah sampai ini, mana dalam ibadah menjadi maksud. Nah, jadi pandang segala sifat tak. Jadi kalau mempunyai sifat itulah. Jadi jad para ulama ahli billah yang daripada hakan tak. As-sifatu wa mausu wal mausu wahid. Ini pada orang tak artinya sifat dengan nang ampun sifat tadi satu dua jadi batin. Nah, jadi af'al nya berdiri. Asma punya sifat nih Bang, yang punya sifat tuh bahasa Arab, bahasa aku gitu. Sifat tuh upaku tuh nah hidup menikam tuh upaku tak. Namandanga litalinga nang mata semuaan melihat dah. Nah, nang wujud tuh hilang putih sifatnya kan pemuda. Awalnya habis semuaan. Makanya jangan apa dalam tak kalau ka Adamin kau suatihi dah jadikan Adam atau serupaku nang pasihnya. Ini tuh diskusi tak. Itu dalam syarat cerita. Jika dalam lain itu habis semua hakikat cerita. Sifat itu mati kamu untuk kabel anta ya beda lawanannya. Antal mutlak, ini wala hayun menjadi kita, wala hayun, ya wala alimun, wala qadirun, wala muridun, wala sami, wala basirun, wala mutakalimun, lam maujuda, belum kawannya. Memang maujudnya ada. Bismillah. Maka bila kita ada tahu lah masalah ini tadi kan, jadi Quran itu bujuh dia malahan juga. Yang dimaksud dengan apa? Pawailul, pawailul lil musallin. Celakalah bagi orang nang, ya lah. Celakalah bagi orang apa? Sembahyang aja celaka, apalagi sembahyang makinnya banget. Pawailul. Nah, jadi di sini dipadahkan arti celaka tuh uang nama lalayakan tuh bahasa syariat jala. Nah, uang nama lalayakan ini melalai nanti yang agama satu. Yang kedua melalayakan di luar daripada yang agama. Bijikrilah kada. Nah, maka salah tuh ingat. Lalu kemudian lagi daripada duduk uang. Berduduk kita di dalam syarat itu hakikat daripada huruf H Allah. Nah huruf H itu inasan daripada tanah. Tanah tadi lalu dua perkara di anak kalau kita sifat kamal nyata sempurnaan. Karenanya nyata. Nah kamal Allah Ta'ala itu dua, ma'adaakan dan maniadaakan. Nah itu wajib bagi Tuhan. Nah ma'adaakan dan maniadaakan wajib. Nah harus bagi Tuhan satu juga. Nah itu bahasanya kita. Ini hakikat satu sifat kamal ada lawan tiada. Jadi wajib Tuhan mengadakan, wajib juga Tuhan meniadakan. Jadi waktu duduk itu nang kita tiada akan tuh apa? Nang kita tiada akan tuh adalah wujud diri kita. Nah di sini tadi pana al, pana asma, pana sifat, pana wujud atau juga pana diri. Jadi yang Tuhan yang terlihat itu apa? Apalku, sifat asmaku, sifatku dan kenyataan terjadi diriku dalam salat tadi. Nah, berdiri kok sujud tadi tak? Semuanya melihat aku jadi lagi di situ. Nah,
Cuma aku bernyata di mana? Di dalam salat tadi kepada rahasia Ahmad ataupun Muhammad. Lalu yang disebut tuh ialah napa tak? Tadi tak salu kamara itu muni usalli. Salatlah kamu ya Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana aku yang salat. Jadi nang akuan nang dalam salat tadi dua situ secara jahil mengikuti ahli sunnah wal jamaah itu uswatun hasanah. Secara hakikat diri bukan dari hakikat Ahmad Muhammad, jangan coba-coba. Jadi hakikatnya Ahmad dan Muhammad. Jadi panah sekalian wujud udah jahil batin kita. Nah itu namanya juga bertauhid di dalam salat. Di dalam salat bertauhid, di dalam salat berhakikat dan bermakrifat. Tapi dari dalam salatnya inya kada bertauhid, kada berhakikat, kada bermakrifat. Apa nulis sambahnya kada sah. Kada sah tak? Itu kalau la yasihu salat tak illa bima'rifati mahmudah. Tidak sah salatnya tanpa ma'rifat mengenal Allah. Tapi ada lagi yang lain tak? Perkataan alhamdulillah tak? Apa boleh lagi tak? Waktu Sayyidina Ali tanya laya melawan apa? Aku tidak akan menyembah Allah bahasanya atau kecuali aku mengenalnya atau melihatnya. Sayyidina Ali itu kita mengenai. Bahwa orang melihat Allah aja. Nah, mengalihkan ketakunan ya Allah. Mun kada kau melihat Allah, nah kayak apa? Yang dikatakan wajib mengenal Tuhan nak baik kau. Dengan apa melihat Allah? Dengan rahasia hakikat diri yang sebenarnya diri. Yaitu siapa? Yang sebenarnya diri. Nah, itu Allah. Mun kada hakikat Muhammad sebenarnya diri kada kau melihat Allah. Karena Allah banyak kalau Muhammad ternyata. Nah, itu orang. Banyata lawan Inau. Banyata di situ tak. Bismillah. Jadi kalau yang lain dalam pandangan kita di dalam ibadah berdiri alif lam awal sujud lam akhir tak. Jadi bertauhid kita dalam salat, bermakrifat di dalam salat, berhakikat di dalam salat. Nah, itu membujur asar. Ada lagi yang di dalamnya di luar salat, di dalam salat sama semuaan. Itu dikehendaki Allah Taala ialah wal awalu bila awali, wal akhiru bila akhirate, wal jahilu bila zahirate, wa batinu bila batina. Awal Allah tidak ada yang mengawalkan, akhir Allah tidak ada yang mengakhirkan, jahil Allah tidak ada yang menjahilkan, batin Allah tidak ada yang membatinkan. Sekarang dalam salat siapa yang memperhatikan lagi? Bila kita kepada kita menjahilkan Tuhan berarti harap oleh Tuhan. Bila kita memadahkan kita membatinkan Tuhan berarti harap oleh Tuhan. Sedangkan yang membaca dari kita jahil Allah tidak ada yang menjahilkan. Nah, jahil Allah tidak ada yang menjahilkan. Kenapa? Karena Allah sendiri nak minta karena ada orang menjahilkan. Lalu dijadikannya lah hakikat diri Ahmad Muhammad. Maka timbullah yang dimaksud dengan kejahilan Allah di muka bumi. Kalau kejahilannya pulang di dalam batin. Lu batin ikam tuh lah, sifat hayat ikam tuh Allah Ta'ala kan nyata anggota. Nah awal ikam daripada nogo, akhir ikam daripada singku juga. Nah, jadi adalah kita nih mas siapa nyata nih. Nah ini yang mau si wujud cerita, nah atau si hidup orang kali ya. Si wujud lah, atau si hidup. Ini maksud sudah itu awal akhir sudah jahil batin dari yang lain lagi. Nah, jadi di dalam sembahyang di dalam salat kita ada lagi pandangan kok. Di dalam salat, di luar salat, nang daripada nang 5 waktu boleh. Berduduk jahil batin terlihat di luar semua.
Nah, di dalam ibadah itu mengangkat takbir, rukuk, sujud, dan wahyu semua. Nah, lalu hakikat daripada berdiri itu isinya daripada ihram. Ya lah. Bila berdiri ihram, alif ihram biar tercangang deh, berdiri. Apabila ihram makanya ihram. Imba ihram itu lalu disebut tubandil. Nah, tubandil itu lah. Imbah tubandil hanya munajat. Imbah munajat lalu mikrat. Nah, mikrat itu ya duduk. Nah, duduk itu yang dalam tabaku masih kini lawan Tuhannya. Nah, itu dalam salat cerita. Nah, itu isinya. Nah, jadilah itu yang dikatakan tuh. Jadi habis tuh. Terus ada masalah nanti dalam tiang agama. Nah, jadi tetap kita sambung lah, akan datang ulang. Jadi kita tidak akan datang nang mana nyawa nang sembahyang, nang mana tangan nang sembahyang, nang mana mata nang sembahyang, ya bahasanya ya kalau bahasa kampung dong, bahasa Betawi. Jadi nang mana salat mata, nang mana taringan nang salat, nang mana hidung nang salat. Yalah pada waktu kita berdiri rukuk sujud. Nah, jadi dikasihnya aja kita ya Allah banyak.